Masjid Al-Jabar yang baru-baru ini diresmikan banyak mencuri perhatian masyarakat, lantaran di masjid tersebut tersedia fasilitas dan keunikan yang tidak dimiliki oleh masjid lain. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Warga Kota Bandung, Jawa Barat kini memiliki ikon baru yaitu Masjid Al-Jabar yang telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Jumat 30 September 2022 lalu. Masjid tersebut telah digagas oleh Ridwan Kamil sejak 2017 ketika ia masih menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Ia pula yang bertindak sebagai arsitek masjid megah tersebut. Diresmikannya Masjid Al-Jabar menyedot animo masyarakat. Mereka sangat antusias untuk melihat dan mengunjungi masjid tersebut. Namun sayangnya, masih ada masyarakat yang menyalahartikan sejumlah area yang ada di masjid tersebut. Salah satunya adalah kolam yang ada di dekat tempat wudhu yang ada di area luar masjid. Warga, terutama anak-anak, malah menjadikan kolam tersebut sebagai tempat berenang, tidak sesuai dengan fungsinya. Aksi masyarakat yang berenang di kolam tersebut terekam dalam video dan akhirnya viral di media sosial. Terlepas dari aksi masyarakat yang berenang di kolam tersebut, Masjid Al-Jabar merupakan masjid yang sangat megah dan menjadi kebanggaan banyak orang, khususnya warga Jawa Barat. Pembangunan Masjid Al-Jabar dimulai pada tahap perencanaan pada tahun 2016 silam. Ketika itu, Gubernur Jawa Barat masih dipegang oleh Ahmad Heriawan, sementara Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Sejak awal, Masjid Al-Jabar memang direncanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena saat itu Pemprov Jabar belum memiliki masjid sendiri dan masih menumpang dengan Masjid Agung Bandung. Seiring dengan rencana pembangunan masjid tersebut, Ridwan Kamil pun maju menawarkan diri untuk menjadi arsitek Masjid Al-Jabar karena memang dia juga berprofesi sebagai arsitek. Kang Emil membuat konsep Masjid Al-Jabar sebagai masjid terapung. Masjid tersebut dibangun di tengah sebuah danau atau kolam besar, di mana jika permukaan air meninggi dan mencapai batas maksimal, maka masjid akan nampak mengapung. Kolam besar atau danau itu juga berfungsi sebagai kolam retensi atau embung untuk mencegah banjir di kawasan Gedebage, tempat masjid itu dibangun. Setelah semua konsep disepakati, maka peresmian dimulainya pembangunan masjid terapung itu dimulai pada Jumat 29 Desember 2017. Masjid Al-Jabar dibangun di atas lahan seluas 26 hektar. Pembangunannya memakan waktu 5 tahun hingga diresmikan pada 30 Desember 2022 lalu. Ketika merancang Masjid Al-Jabar, Kang Emil mengaku bahwa ia terinspirasi dari rumus matematika yaitu Aljabar. Masjid ini juga mewakili ke-27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Masjid Al-Jabar yang dirancangnya terinspirasi dari rumus matematika. Selain itu, Al-Jabar juga merupakan nama seorang ilmuwan yang tersohor di dunia. Matematika identik dengan Aljabar. Ilmuwan matematika terkenal dunia namanya Aljabar. Kemudian Al-Jabar nama Asmaul Husna yang kita tuliskan di mihrab itu artinya agung. Kebetulan Al-Jabar juga singkatan dari Jawa Barat. Selain terkonsep dari Al-Jabar, lebih lanjut Kang Emil juga menyatakan bahwa masjid tersebut dikonsepkan untuk mewakili ke-27 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Hal itu ditunjukkan dengan dibuatnya masjid tersebut tanpa kolom, agar nampak megah namun menimbulkan kesan kecil bagi jemaah yang masuk ke dalam masjid tersebut. Kang Emil pun mengakui bahwa Masjid Al-Jabar ini merupakan proyek tersulit yang pernah ia tangani. Masjid ini mampu menampung sebanyak 33.000 jemaah dan telah menghabiskan biaya senilai 1 triliun rupiah. Sebagai seorang arsitek, Kang Emil telah banyak mendesain beragam bangunan di berbagai lokasi, tak hanya di Indonesia, namun juga di mancanegara. Namun Kang Emil mengakui kalau Masjid Al-Jabar adalah proyek tersulit yang pernah ia tangani. Walaupun ini adalah proyek tersulit baginya, namun ia puas dengan hasil pembangunan masjid tersebut. Ia bahkan mengatakan hasil pembangunan Masjid Al-Jabar melebihi harapannya. Masjid Al-Jabar ini dibangun di atas lahan seluas 26 hektar. Dengan lahan seluas itu, masjid tersebut berdiri megah dan bisa menampung orang dengan kapasitas yang banyak.
Menurut Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, Iwan Suwanagiri, Masjid Al-Jabar ini bisa menampung hingga 33.000 orang. Iwan melanjutkan bahwa biaya pembangunan Masjid Al-Jabar telah menelan biaya hingga 1 triliun rupiah. Menurut dia, biaya tersebut digelontorkan dalam 4 tahap. Tahap pertama pada 2017 hingga 2018, tahap kedua pada 2019, tahap ketiga pada 2020, dan sisanya tahap keempat hingga 2022 lalu. Dengan biaya sebesar itu, Masjid Al-Jabar juga memiliki sejumlah fasilitas, di antaranya plaza, selasar, ruang sholat mezaninan, ruang sholat utama, dan ruang terbuka. Selain megah, Masjid Al-Jabar ini tampak seperti masjid terapung yang dikelilingi oleh kolam. Namun sayangnya, baru 3 hari diresmikan, masjid tersebut telah dialihfungsikan menjadi kolam renang. Setelah peresmian, banyak warga Bandung dan sekitar yang berbondong-bondong ingin melihat megahnya masjid yang didesain langsung oleh Ridwan Kamil itu. Viral di media sosial, video yang menunjukkan para bocah berenang di kolam masjid tersebut. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Instagram, tampak beberapa bocah bahkan memakai baju berenang, seperti memang sudah merencanakan akan berenang di tempat itu. Tak sedikit warganet yang kemudian menyayangkan hal tersebut. Kolom komentar unggahan tersebut pun ramai diserbu oleh komentar warganet. Banyak warga Jawa Barat yang berbondong-bondong datang ke Masjid Al-Jabar ini. Tentu bukan tanpa alasan, sebab masjid ini memiliki fasilitas dan keunikan yang tidak dimiliki oleh masjid lain. Kali ini akan diulas 7 fasilitas yang ada di Masjid Raya Al-Jabar. 1. Ma'rof. Fasilitas unik pertama di Masjid Al-Jabar adalah Ma'rof. Artinya adalah ruang pamer atau museum ekshibisi. Ridwan Kamil berharap dengan adanya Ma'rof ini, Masjid Al-Jabar tidak hanya untuk tempat ibadah, tapi memiliki fungsi edukasi dan sosial. 2. Taman tematik 25 Nabi dan Rasul. Masjid Al-Jabar ini ternyata memiliki taman tematik 25 Nabi dan Rasul yang bisa Anda kelilingi saat mengunjunginya. 3. Danau retensi yang menampung bangunan Masjid Raya Al-Jabar. 4. Plaza Pandang. 5. Area parkir. 6. Plaza Timur. 7. Landscape keseluruhan. Selain itu, Masjid Al-Jabar juga memiliki ciri khas ragam hiasan interior masjid sebagai penguatan identitas masjid milik Jawa Barat. Kemudian ada juga ornamen bola-bola gedung sate sebagai penangkal petir di Masjid Al-Jabar. Demikianlah fasilitas dan ciri khas yang dimiliki Masjid Raya Al-Jabar. Syekh Ali Jaber dalam official YouTube channel miliknya pada 4 Oktober 2021, ia menjelaskan bahwa tanda dekatnya kiamat salah satunya adalah berlomba-lomba menghiasi masjid. Tak sedikit pula yang menghubungkan bermegah-megahan dalam membangun masjid erat kaitannya dengan kiamat atau akhir zaman. Sebenarnya para ulama tidak setuju umat muslim berlomba-lomba menghiasi masjid dan menghabiskan biaya yang besar. Pasalnya, hal ini seperti kebiasaan orang Yahudi yang senang menghiasi tempat ibadahnya. Semakin lama akan lebih banyak lagi berdiri masjid-masjid yang mewah. Hal ini seharusnya membuat umat muslim semakin takut karena hari kiamat semakin dekat. Penjelasan tersebut juga sesuai dengan sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah yang bunyinya, dari Anas bahwa Nabi bersabda, tidak akan tiba hari kiamat sehingga manusia bermegah-megah dalam membangun masjid. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Itulah sederet fakta Masjid Raya Al-Jabar yang mendadak menjadi kolam renang. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingswara.com.